Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini mengambil topik dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, masih ingat dengan cerita Imam Eli? Ketika Imam Eli telah menjadi tua dan Samuel kecil menjadi pelayan didampingi Imam Eli, Tuhan melalui utusannya menyatakan bahwa Tuhan menolak anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka ditolak karena mereka berlaku tidak benar di hadapan Tuhan ketika menjalankan tugas mereka sebagai pelayan imam. Sekarang dalam narasi ini, giliran kita membaca anak-anak Samuel ditolak oleh orang Israel karena anak-anak Samuel dianggap tidak hidup seperti Samuel. Orang Israel menolak kedua anak Samuel, Yoel dan Abia, menjadi hakim atas mereka. Yoel dan Abia dikisahkan diangkat oleh Samuel sebagai hakim di Beersheba atas orang Israel. Penggunaan kata yasem dari sum atau sim yang memiliki arti menempatkan atau menunjuk atau menugaskan atau mengatur memperlihatkan bahwa Samuel memang mempunyai hak untuk menugaskan atau menempatkan seseorang dalam posisi tersebut. Ini dapat dipahami sebagai regenerasi atau persiapan pengalihan tanggung jawab, karena penulis mengatakan bahwa penugasan atau penempatan itu terjadi ketika Samuel sudah tua. Dan dalam narasi ini Samuel menempatkan kedua anaknya untuk menjadi hakim. Kata sopetim dari Safat mempunyai arti memerintah atau mengadili, atau membuat penilaian, atau memutuskan kasus, atau bertindak seperti seorang hakim. Jadi dari makna kata ini dapat dikatakan bahwa tugas anak-anak Samuel ini lebih pada memutuskan atau menghakimi perkara-perkara atau masalah-masalah yang dihadapi orang Israel di Beersheba. Namun di ayat 3 penulis langsung mengatakan bahwa kedua anak Samuel itu tidak hidup seperti ayahnya. Kalimat welo haleku vanau bidrakau dapat diterjemahkan tetapi anak-anaknya tidak berjalan di jalannya. Perkataan serupa diulang juga di ayat 5. Tetapi di ayat 5 perkataan ini merupakan pernyataan langsung dari para tua-tua Israel. Frasa tidak berjalan di jalannya menunjuk pada perilaku hidup anak-anak Samuel yang tidak sesuai dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh Samuel ayah mereka. Ini menunjukkan bahwa cara hidup Samuel dianggap umat Israel adalah model atau teladan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan seperti yang diharapkan oleh umat Israel. Kita bisa membaca juga di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 3, 4, dan 5. Anak-anaknya dikatakan tidak mengikuti teladan ayahnya karena mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Ulangan 16 ayat 19 sampai 20 menegaskan bahwa seorang hakim tidak boleh memutarbalikkan keadilan, tidak boleh memandang bulu, dan tidak boleh menerima suap, hanya keadilan yang harus dikejar.
Perkataan Wayitu Ahare Habasa yang diterjemahkan TBLAI dengan mereka mengejar laba dapat diterjemahkan mereka berpaling setelah mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Maksudnya, setelah mereka mendapatkan untung dengan cara-cara yang tidak jujur dari apa yang mereka lakukan, mereka tidak melaksanakan tugas mereka sebagai hakim dengan benar. Atau dengan kata lain, mereka mengecewakan rakyat setelah sudah mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Makna ini semakin dipertegas melalui pernyataan mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Suap adalah cara mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur, sementara memutarbalikkan keadilan memperlihatkan tindakan menghalangi atau upaya untuk tidak mewujudkan keadilan. Inilah yang dimaksudkan bahwa mereka berpaling dari keadilan setelah sudah mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Perilaku anak-anak Samuel ini memunculkan pertanyaan, apakah Samuel tidak mengetahui perilaku anak-anaknya sebelumnya? Apakah ada yang salah dengan pola asuh Samuel kepada anak-anaknya? Ataukah perilaku ini baru muncul setelah mereka diberikan jabatan sebagai hakim? Jika memperhatikan 1 Samuel 12 ayat 3-5, kita dapat mengatakan bahwa cara hidup Samuel yang benar ini sudah pasti menjadi teladan dan juga diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi perilaku buruk Yoel dan Abia ini lebih merupakan sikap pribadi mereka sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab menjadi hakim. Tetapi jika dugaan bahwa perilaku ini muncul setelah mereka diberikan jabatan hakim, ini berarti jabatan yang mereka terima atau mereka miliki itu membuat mereka kehilangan nilai-nilai baik yang diajarkan Samuel, dan mereka tidak mengikuti keteladanan yang ada pada diri Samuel. Ini menjadi catatan penting bagi orang-orang Kristen saat ini agar jangan sampai jabatan membuat orang berlaku tidak adil dan hidup dengan cara-cara yang tidak benar, terutama di hadapan Tuhan. Catatan penulis 1 Samuel ini juga mengingatkan para orang tua Kristen agar mempersiapkan generasi masa depan dengan baik, sehingga bisa tetap hidup dengan benar di hadapan Tuhan ketika mereka diberi jabatan-jabatan penting dalam masyarakat. Di ayat 5, para tua-tua Israel memberikan 2 alasan mengapa mereka membutuhkan seorang raja. Alasan pertama adalah karena Samuel sudah tua. Alasan kedua adalah karena anak-anak Samuel tidak hidup mengikuti teladan Samuel. Mungkin saja tadinya mereka berpikir anak-anak Samuel bisa menjalankan tugas seperti Samuel ayah mereka. Tetapi ternyata harapan itu tidak terwujud. Ini menunjukkan bahwa ada pemikiran tentang pewarisan jabatan dalam masyarakat Israel saat itu. Dengan demikian, permintaan untuk mengangkat raja berhubungan dengan kondisi fisik Samuel dan kekecewaan terhadap perilaku anak-anak Samuel. Umat Israel mungkin saja berpikir bahwa Samuel yang sudah tua itu tidak akan bisa memimpin mereka dengan baik di masa depan nanti. Perlu kita ingat bahwa selain sebagai nabi, Samuel adalah juga hakim untuk orang Israel, sama seperti Eli adalah imam dan juga hakim. Mungkin mereka berpikir tidak mungkin seorang yang sudah tua bisa memimpin dengan baik seperti ketika dia masih muda. Apalagi dia sudah mengangkat penerusnya. Dan ternyata sekarang penerusnya mengecewakan.
Di sini kata sima dari sum digunakan dihubungkan dengan melek, dengan makna yang sama seperti yasem di ayat 1. Jadi mereka meminta Samuel untuk menunjuk atau menempatkan atau menugaskan seorang raja untuk mereka. Raja ini dikatakan akan bertugas menghakimi mereka. Dari kata Ibrani lesapetenu. Lesapetenu dari Safat memiliki arti yang sama seperti sopetim di ayat 1, yaitu memerintah atau menghakimi. Jadi sebenarnya seorang raja yang mereka minta itu akan melaksanakan tugas seperti Yoel dan Abia yang ditunjuk Samuel, yaitu sebagai hakim. Keterangan seperti bangsa-bangsa lain memperlihatkan bahwa mereka terinspirasi dari bangsa-bangsa lain. Sehingga mungkin saja mereka berharap bahwa raja ini bukan hanya sekadar melakukan tugas sebagai hakim seperti Samuel, tetapi juga memerintah seperti bangsa-bangsa lain. Menurut beberapa penafsir, dengan mengatakan seperti bangsa-bangsa lain, para tua-tua Israel ini sudah menyadari bahwa permintaan ini bukan hanya sekadar pergantian pemimpin, tetapi juga akan berdampak pada perubahan institusi dan konstitusi nasional. Ini menunjukkan bahwa mereka menolak kepemimpinan hakim model Israel, dan itu berarti menolak juga kepemimpinan Samuel sebagai hakim dan nubuatnya sebagai seorang nabi. Namun berbeda. Nanti kalau kita lihat di ayat 9, kata yang dipakai adalah yimlok dari malak, yang memiliki arti menjadi raja atau memerintah. Meskipun demikian, kata sapetenu dan yimlok adalah dua kata sinonim. Dan kita memang melihat bahwa tugas seorang raja di masa itu seperti di Ugarit, selain memerintah atau memimpin, adalah juga bertugas menghakimi atau mengadili kasus-kasus dalam masyarakat. Daud, Absalom, Salomo juga melakukan tugas tersebut. Kita bisa membacanya di 2 Samuel 14 ayat 1-17, pasal 15 ayat 2-6, dan 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Di satu sisi kita melihat bahwa mereka memang menginginkan raja, tetapi mereka meminta agar yang menetapkan raja adalah Samuel. Jadi mereka tidak memutuskannya sendiri atau mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka hanya ingin terlihat sama dengan yang lain di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Namun di sisi lain, keinginan mereka ini membuat mereka kehilangan keunikan sebagai umat Yahweh yang tidak bisa dibandingkan dengan bangsa yang lain. Jadi ketimbang mempertahankan keunikan mereka, mereka memilih mengidentikan diri mereka dengan bangsa-bangsa lain. Sebagai orang yang mempertahankan keunikan status sebagai umat Tuhan, Samuel tentu saja tidak senang dengan permintaan para tua-tua Israel ini. Tetapi Samuel mungkin juga kesal karena dengan mengatakan bahwa Samuel sudah tua dan kemudian meminta Samuel menetapkan seorang raja, itu artinya mereka telah menolak kepemimpinan Samuel. Penggunaan kata ra'a menunjukkan bahwa perkataan mereka itu bukan hanya membuat Samuel kesal atau tidak menyenangkan, tetapi di mata Samuel itu jahat dan buruk. Dan ini menunjukkan bahwa Samuel tidak mendukung atau sepakat dengan permintaan mereka. Dan karena itu dia berbicara atau menyampaikan hal itu kepada Yahweh. Nah, respons Tuhan atau Yahweh kalau dalam bahasa Jawa dapat dikatakan nyelekit.
atau menyakitkan hati. Bukan kamu yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Mereka telah menolak aku supaya aku tidak menjadi raja atau memerintah atas mereka. Itulah yang dikatakan Yahweh kepada Samuel. Dan ini adalah gambaran dari penolakan terhadap teokrasi. Karena itu Samuel diminta untuk mendengarkan atau memperhatikan saja suara mereka. Kata ma'asu dari ma'as memang memiliki arti menolak, tetapi juga terkandung makna membenci atau menghina atau meninggalkan atau juga mencemooh. Sementara mimelok dari malak juga memiliki arti yang sama dengan yimlok di ayat 9, yaitu menjadi raja atau memerintah. Dengan begitu, dengan menggunakan kata ma'asu, penulis sebenarnya ingin menunjukkan bahwa permintaan ini juga memperlihatkan bahwa bangsa Israel telah membenci dan meninggalkan Tuhan. Ini dipertegas di ayat 8 ketika Yahweh memperlihatkan sikap bangsa ini sejak mereka keluar dari Mesir. Kata Ya'asbuni dari Asap mengandung makna meninggalkan atau mengabaikan. Jadi sinonim juga dengan kata ma'asu. Jadi ini adalah sebuah penegasan bahwa bukan baru kali ini umat Israel meninggalkan Yahweh, tetapi sudah sering terjadi dan itu terjadi sebelumnya sejak mereka dibawa keluar dari Mesir. Meninggalkan Tuhan di sini dihubungkan dengan menjadi budak, melayani atau menyembah Elohim, Elohim yang lain atau Allah-Allah yang lain. Dengan begitu, penulis ingin menunjukkan bahwa mengidentikan diri sama seperti bangsa-bangsa lain dengan menjadikan manusia sebagai raja mereka sejajar maknanya dengan menyembah Allah-Allah lain. Dan itu berarti umat Israel telah meninggalkan Yahweh. Pemahaman ini harus ditempatkan dalam konsep teokrasi. Nah, apakah itu berarti Tuhan menolak permintaan mereka? Tidak. Karena itu Samuel diminta untuk mendengarkan atau memperhatikan suara mereka. Kata sema bekoulam dipakai. Kedua, Samuel harus dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka, dan penggunaan kata haet dan ta'id yang keduanya dari kata kerja yang sama, ut, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Samuel harus diulang-ulang dan maknanya dihubungkan dengan keseriusan. Selanjutnya, penggunaan kata higata dari nagat secara harfiah berarti mencolok, tetapi juga mengandung makna memberitahu atau mengingatkan. Dan ini dihubungkan dengan mispat hamelek. Kata mispat dapat berarti cara atau keadilan, tetapi bisa juga diartikan aturan atau benar. Namun menurut beberapa ahli, penggunaan mispat di sini lebih berupa sindiran. Jadi Yahweh ingin agar Samuel menjelaskan kepada umat Israel sampai mereka betul-betul tahu dan menyadari aturan-aturan tentang raja yang akan memimpin mereka, atau tentang cara raja yang akan memimpin mereka, atau tentang bagaimana nanti seorang raja akan memerintah mereka. Jadi Yahweh tidak berbicara tentang keadilan yang akan ditegakkan raja. Penulis sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kadang orang meminta sesuatu tanpa menyadari konsekuensi atau hal-hal yang bisa muncul atau dampak terkait dengan permohonannya. Orang hanya tertarik dan menginginkan sesuatu itu karena melihat mayoritas orang-orang di sekitarnya
juga menginginkan atau memiliki hal tersebut. Karena keinginan itu, orang bisa meninggalkan atau melepaskan yang terbaik yang sudah dimilikinya sebelumnya. Ini mengingatkan kita pada pepatah bijak, mengharapkan hujan di langit, air di tempayan dicurahkan. Mengharapkan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Artinya, berhati-hatilah dengan keinginan kita. Jangan sampai keinginan untuk sesuatu yang lebih besar, yang belum pasti, membuat kita menyia-nyiakan atau tidak lagi peduli dengan yang sedang kita genggam, yang itu juga punya arti bagi kita. Dan marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana di dalam menyikapi setiap keinginan yang datang dari orang-orang yang kita pimpin. Demikian studi Alkitab kali ini. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk semakin lebih memahami apa kata firman Tuhan ini dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita.